Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana itu kesehatan, kesempatan, dan keimanan, dan salawat dan salam kita aturkan menjunjung besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan kerja praktik teknik elektron Universitas Bengkulu. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salamun, NPM G1D 013-028. Dan selama saya magang, saya dibimbing oleh Bapak Alef Surapati, ST, MT. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya selama saya magang dan selama saya kuliah. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun saya magang di perusahaan PT PLN, PT Gabe Sumatera, unit pelayanan transmisi Bengkulu, yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Sukamelindo, Kota Bengkulu. Adapun tentang perusahaan PT PLN, PT Gabe Sumatera, PT Bengkulu, PT Gabe itu merupakan singkatan dari penyaluran dan pusat pengatur beban yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan sistem penyaluran Sumbangsel, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, termasuk Bengkulu. Adapun selama saya magang, saya mendapatkan tema pembahasan atau tema judul pembahasannya yaitu DFR, Disturbance Fault Recorder, sebagai alat bantu pemantau gangguan pada jaringan listrik PLN di area kerja PT PLN P3B Sumatera UPT Bengkulu. Dari tema tersebut, yang melatar belakangnya yaitu tanggung jawab dari PLN P3B yaitu memberikan pelayanan listrik sebaik mungkin terhadap pelanggan. Agar memberikan pelayanan listrik sebaik mungkin, dibutuhkan suatu alat yang mendukung dalam proses pelayanan, salah satunya adalah DFR. Tujuannya yaitu mengetahui prinsip kerja DFR. 2. Mengetahui cara menganalisa atau membaca hasil rekam DFR. Ada pembatasan masalah. 1. Hanya membahas data hasil rekaman DFR sebagai pemantau kerusakan. 2. Hanya membahas gangguan pada jaringan P3P Sumatera UPT Bengkulu. Dan di sini pengertian dari DFR. DFR itu singkatan dari Disturbance Fault Recorder, yaitu suatu alat yang mengukur dan merekam besaran listrik seperti arus, tegangan, dan frekuensi pada saat sebelum, selama, dan setelah gangguan atau kejadian terjadi. Peralatan ini bekerja secara real time, terus menerus untuk memonitor kondisi peralatan. Adapun fungsi dari DFR ini memiliki 8 poin. 1. Mengetahui besaran listrik seperti arus, tegangan, dan frekuensi. 2. Mengetahui lamanya gangguan, fault clearing time. 3. Mengetahui peralatan sistem proteksi yang bekerja. 4. Melihat harmonik dari sistem tenaga listrik. 5. Melihat apakah CT normal atau tidak jenuh. 6. Memastikan bahwa peralatan sistem proteksi bekerja dengan baik. 7. Mendeteksi jenis gangguan. 8. Dokumentasi. Dan di sini ada blok diagram dari DFR. Jika lihat dari gambar ini ada input, proses, dan output. Inputannya bisa berbentuk analog, event, synchron time. Dan prosesnya ada DAU, data acquisition unit. Dan outputnya ada printer, com, alarm, sama. Dan di sini juga kita melihat bentuk inputannya, alat-alatnya itu bisa alat berbentuk CT, PT, GPS, event status DS, CB, relay. Dan di sini prosesnya ada DFR, dan outputnya bisa berbentuk printer atau masuk kontrol seperti komputer yang nanti dimunculkan dalam satu layar. Dan di sini ada prinsip kerja DFR. Ada suatu inputan, yang mana inputan ini adalah jaringan pada P3P PLN P3P Sumatera Bengkulu, yaitu berbentuk sinyal analog yang didapat dari sensor-sensor yang merekam bisa berbentuk arus, tegangan, dan frekuensi. Lalu sinyal alat tersebut dirubah menjadi sinyal digital. Adapun prosesnya yaitu di sini merekam yang tadi diukur lalu di sini record. Maksudnya direkod di sini adalah jika suatu tegangan, arus, atau frekuensi melebihi dari set point
ataupun kurang dari set point, maka direkam, yang mana rekaman tersebut bisa dimunculkan di layar monitor, ataupun bisa di print hasil rekaman tersebut melalui printer. Dari sini output ini menunjukkan data real time saat pengukuran tegangan arus dan frekuensi secara normal ataupun secara gangguan. Ketika gangguan dia langsung merekam, ketika tidak gangguan tidak ada merekam, hanya dia memunculkan di layar monitor saja. Dan di sini adalah output DFR pada layar. Kita bisa mengetahui outputnya pada layar itu kurang lebih di sini ada tegangan, arus, yang mana berbentuk tegangannya itu ada RST, di sini ada arus juga dari tegangan-tegangan tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan di sini adalah ada gangguan listrik di simpang belimbing. Di sini data screenshot dari layar DFR dari gangguan listrik di simpang belimbing, yang mana sebelumnya ini normal di RST, yang di gelombang hijau, biru, dan hitam itu normal, yang dilihat dari gelombangnya sama semuanya, dan nilainya bisa dilihat juga di sebelah kiri, yang itu bisa 94 kV sama 96 sama 94. Dan ketika dilihat lagi di sini karena ada gangguan, yaitu di tengah-tengah ada gangguan di line R, itu yang warna hijau, gelombang hijau itu tiba-tiba dropnya sangat jauh dan bisa dilihat gelombangnya mengecil. Nah, di sini beberapa secara kasat mata ketika kita melihat di layar monitor, tiba-tiba pasti di situ ada gangguan. Jika dilihat pembacaan hasil rekaman secara tabel, di sini di line R tegangan normal tuh 94,9 kV, dan drop tegangan dari gangguan, dropnya jadi 32,41 kV, selisihnya 62,5 kV. Di line S tegangan normal 96,96 kV dan drop menjadi 90,05 kV dan memiliki selisih 6,91 kV. Dan di line T itu tegangan normalnya 94,08 kV dan terjadi gangguan sehingga jadi drop 72,40 kV dan selisih memiliki 21,68 kV. Di sini jelas jika kita melihat secara layar tadi, kita melihat grafik atau gelombang sinusoidnya ada perubahan, yang awalnya normal semua gelombangnya sama, tiba-tiba di line R yang warna hijau, gelombang warna hijau tersebut turun drop, mana dropnya yang awalnya 94 menjadi 32, benar-benar jatuh. Dari sini kita bisa melakukan tindakan bahwasanya di lapangan pasti ada yang terjadi gangguan, pasti ada yang terjadi, baik itu gangguan secara alam atau bukan. Nah, di sini juga kita bisa membaca data secara tabel, membaca DFR secara tabel, yang mana di lokasi ini bertepatan di lokasi GI Pekalongan. Dengan perkembangan software DFR, kita bisa melihat hasil rekaman saat gangguan dan sebelum gangguan, dari berapa dan berapa ini dilihat secara nominal. Tadi dilihat secara gelombang berapa, dan ini secara nominalnya, yang normalnya berapa dan saat gangguannya berapa. Dan ada pun laporan dari analisa DFR, yang mana sebelum kita melihat secara layar ada gangguan, lalu kita cek di lapangan yang terjadi itu apa gitu, ya. Dan di sini ada laporannya, dan makanya dilihat di sini ada laporannya saat terjadi gangguan kondisi cuaca hujan gerimis di GI Pekalongan dan di GI TES, dan terjadi arus gangguan pada DR1 pasar CS pas 1 tip C 3,7 km 75% pada PHT 7 kV tes 2 di GI Pekalongan, dan DR1 tip AB pasar CN 13,82 km AR spek PHT 7 kV Pekalongan 2 di GI TES berdasarkan jarak relay lokasi gangguan berada pada T 036 sampai 037 berdasarkan jarak TWS berada pada jaringan T1 10,10 km dari GI Pekalongan dan 14,80 km dari GI TES. Ini pas dicek di lapangan, ternyata di lapangan itu ada yang terjadi gangguan di DR1 dan seterusnya, dan berdasarkan jarak di lokasi gangguan berada di T 036. Ini di lapangannya.
Di saat kita ngeliat di DFR ternyata ada gangguan, dan dicek ternyata benar di sana ada gangguan. Nah, pas dicek di lapangan berdasarkan analisis DFR itu gangguan tipikal non pohon gitu. Dan untuk menentukan tipikal pohon atau bukan itu sebenarnya awal, kalau untuk orang yang nggak tahu, dia ngeceknya secara kasat mata atau secara gelombang saja, nanti baru lihat itu di lapangan non pohon, baru diberi kesimpulan. Nanti ada lagi yang berbentuk lain di lapangan seperti apa, misal gangguan ada hewan seperti monyet atau kelelawar nanti apa, dan dari jenis-jenis banyak gangguan nanti dia didapatkan suatu kesimpulan. Jadi kesimpulan itu dipakai buat melihat ke depannya ketika terjadi gangguan dilihat dari layar, ketika gelombangnya seperti ini dan drop misalnya dari 90 tiba-tiba drop menjadi 30, itu kita sudah ngerti sebelumnya rusaknya pasti bukan pohon nih, atau bagai petir nih. Nah, di situ kita bisa ngerti. Jadi sebelumnya kita nggak ngerti, hanya bisa melihat dari DFR di layar, lalu kita cek. Nah, tadi dari hasil dari pengalaman tersebut lah kita bisa melihat, ternyata hanya cukup melihat di DFR kita bisa mengetahui ini kurang lebih di lapangan rusaknya seperti ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada memiliki kesimpulan. 1. Setiap perubahan arus, tegangan, dan frekuensi akan menandakan sebuah gejala gangguan terhadap jaringan di lapangan, baik gangguan kecil maupun gangguan besar. 2. Paham mengenai pembacaan hasil rekam DFR sangat membantu dalam penanganan kerusakan di lapangan secara efisien, terkhusus untuk analisator serta petugas yang menangani di lapangan. Itulah kesimpulan dari pembahasan mengenai DFR sebagai pemantau kerusakan, pemantau di lapangan, pemantau jaringan yang ada di area kerja P3B Bengkulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.